bumi ke bumi ke naik dulu ke mana? Ke udara. Dari udara kemana? Ke tanah atau bumi. Jadi kenapa air itu tidak habis? Karena tadi air itu terus berputar dari bumi, dari laut atau gunung itu naik ke udara. Di udara nanti akan membentuk yang putih itu awan. Setelah awan nanti awannya menumpuk jadi turun hujan. Terus air dari hujan itu kemana coba Mbak Dinda? Air hujan itu mengalir kemana? Sungai kan? Laut ya, hebat. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar siklus air. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pengamatan diorama siklus air, murid dapat menganalisis tahapan siklus air dengan tepat. Melalui permainan ular tangga, murid dapat mengevaluasi siklus air dengan tepat. Melalui proyek filter air sederhana, murid mampu menciptakan alat filter air sederhana sebagai penerapan proses penyaringan air dalam siklus air yang berfungsi dengan baik, runtut dan sesuai. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, pernah tepuk fokus? Tepuk fokus. Mengingat, melihat, mendengar, fokus. Semua fokus? Fokus. Ya. Kita akan belajar mengenai siklus air. Jadi siklus air itu proses perputaran air dari bumi ke atmosfer atau udara menuju mana? Setelah dari udara Awan matahari. ke bumi atau tanah. Hebat. Yuk, sekarang ibu mau menampilkan video. Kalian perhatikan ya. Nanti ada pertanyaan. Baik. Hai, selamat belajar. Apakah kalian sudah siap belajar dengan Bu Guru? Yuk kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air dan bencana kekeringan. Jadi ternyata bencana kekeringan itu diakibatkan oleh siklus air kondensasi di awan, turunlah hujan. Dan siklus air ini menghasilkan Apakah videonya seru? Seru. Jadi lebih paham ya tentang kita mengetahui tentang siklus air. Jadi ibu mau bertanya mengenai video tadi nih. Dua orang boleh ya maju ke depan. Pertanyaannya, mengapa di suatu daerah ini contoh kasus, di suatu daerah terjadi banjir karena hujan deras, tetapi di daerah lain terjadi kekeringan? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Silakan, coba dulu, Mas Arka, Mas Joshua dulu, silakan dituliskan di depan, yuk. Karena apa bisa terjadi? Baik, tuliskan. Ya, ada yang banjir. Iya. Karena ini dikatakan. Guru. Boleh diskusi. Boleh. Sama temennya boleh diskusi. Silakan. Nanti siapa yang mau maju ya. Boleh saling diskusi dengan temannya. Nanti boleh perwakilan maju lagi satu ya. Desa lain. Masih Mas Joshua, adakah yang sama jawabannya dengan Mas Joshua? Ada? Mas Arka sama? Sama kan karena pergantian cuaca. Baik, siapa yang
yaitu daerah banjir tidak terdapat pohon, daerah kekeringan terdapat banyak pohon. Jadi faktor kondisi lingkungan itu sangat mempengaruhi proses terjadinya siklus air. Ada lagi? Siapa yang nambahin satu lagi? Faktor apa lagi selain iklim, selain cuaca dan kondisi lingkungan, apa lagi yang mempengaruhi siklus air itu? Ada apa? Yang berputar-putar di udara, apa namanya? Bumi. Yang berputar, Angin. ya angin, benar. Pergerakan angin ya. Sudah paham anak-anak? Jadi siklus air dipengaruhi oleh satu Cuaca. Yang kedua Pohon. kondisi lingkungan, yang banyak pohon dan tidak pohon. Yang ketiga adalah faktor Air. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ketiga. Nah, hari ini kita akan melakukan ada 3 kegiatan. Yang pertama, kita akan mengamati diorama siklus air. Yang kedua, kita akan naik tangga, dan ketiga kita akan membuat proyek filter air. Ya. Ibu bagi kelas 5 ini menjadi 2 kelompok ya. Jadi ini kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk pengerjaannya, untuk mengamatinya itu 10 menit. Untuk bermain ular tangga itu 15 menit. Dan untuk proyek adalah 10 menit ya. Ibu bagikan SKPD-nya. Satu kelompok mengerjakan satu ini ya. Ya, jadi di situ kan sudah ada nih penjelasannya ya. Ya, jadi kegiatan pertama nanti kan kita mengamati ini namanya diorama siklus air. Nanti prosesnya nanti masing-masing kelompok. Jadi kelompok 1 dulu nih mengamati ini. Terus nanti ada salah satu siswa yang menuliskan tahapannya. Ya. Nah, nanti kelompok 2 juga mengamati, cuman nanti yang kelompok 2 adalah menyebutkan sebutannya semama air menguap. Nah, ini yang kelompok 2 nanti nulisin evaporasi gitu ya, seperti itu ya, nanti ungkapan ya. Kemudian nanti kita bermain ular tangga. Nah, di sini juga sudah menyiapkan ya. Jadi antara kelompok 1 dan 2 bermain secara bersama. Jadi nanti saling diskusi, soalnya di sini tuh ada nih. Semua ini dadu ya, dadu. Namanya bidak. Ini namanya dadu. Jadi nanti caranya lempar ini dulu. Dapat 1, nanti berjalan 1. Nah, berjalan 1. Nanti ketika jatuh di angka 3 ini terus ada tulisan ambil kartu, berarti kalian ambil kartunya. Nah, nanti di setiap kartu itu ada pertanyaannya 1, 2, 3, 4. Nah, kalian nanti ke bagian nomor berapa. Nah, udah diambil kartunya, nanti dibacakan terus dijawab ya, diskusi kelompok. Paham? Ya, nanti yang tentang proyek filter air ini juga kelompok, dikerjainnya secara kelompok. Jadi dibagi perannya, ada yang menulis jawab LKPD-nya, ada yang merancang alatnya, dibantu ya. Jadi setiap anggota harus berpartisipasi aktif ya. Paham? Ya, kita jadi cara menggunakan media diorama ini. Nah, di sini kan ada nih tombol-tombolnya. Ya. Di belakang sini ada tombolnya. Ini untuk tombol matahari. Maaf. Yang ini untuk matahari. Terus untuk ini ada terjadi hujan, di sini ada tombolnya. Nah, jadi hujan ya. Air menguap menuju udara karena pengaruh matahari. Mataharinya dihidupin.
awan ini akan berubah jadi air atau turun hujan di meja. Jadi hujan. Nah, air hujan ini akan turun ke bumi atau tanah. Terus airnya mengalir ke sungai dan ke laut. Ini laut, bukan laut. Ini bumi ya, alir sungai. Paham? Ya, sekarang yuk. Silakan kelompok satu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Terima kasih kelompok satu. Sekarang kelompok dua, silakan. Silakan bisa dinyalakan sini sebelah sini ya. Air menguap. Berarti apa tadi? Ya, evaporasi. Sudah ya, terima kasih kelompok dua. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, tahu semua ya. Jadi tahapan siklus air itu air menguap, membentuk awan, turun hujan, air mengalir ke tanah atau ke sungai dan laut. Air menguap namanya evaporasi. Membentuk awan namanya kondensasi. Turun hujan namanya presipitasi. Air mengalir ke tanah namanya infiltrasi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan bermain ular tangga. Yang maju semua, kelompok 1, 2 di samping-samping sini ya, biar kelihatan di kamera. Oh, ada mana? Samping-samping sini. Ini kuning, ini biru ya. Itu dulu. Oh, biasanya kertas penting atas sweet. Yo, siapa? Masing-masing sweet. Jumlah sama batu kertas pun. Ya, sudah yang mana? Ya, silakan lemparkan dadunya dulu. Silakan. 3. Apa itu? Ambil kartu. Silakan ambil kartu yang mana? Boleh. Tunjuk. Antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana? Ya, silakan dibaca kartunya. Ya, karena apa? Kalau pohon ditebang, jadi apa? Terjadi dampak banjir. Ya, benar. Benar tidak kelompok 1? Benar, baik. Selanjutnya, kelompok 2 bermain. Dapat berapa? 3. Silakan. 1, 2, 3. Ambil kartu. Nomor berapa? Silakan. Pilih. Yang mana? Ya, coba dibacakan, silakan bacakan. Soalnya. Itu kalau nggak ada matahari. 3, karena evaporasi itu harus ada matahari. Terus benar? Terus selanjutnya. Jadi 3. Pilih lagi kata pertanyaan yang diambil.
Bacakan pertanyaannya ya. Nomor berapa? Air hujan tidak meresap ke tanah karena banyak beton. Apakah hal ini berdampak pada siklus air mengalir? Berdampak apa tidak beton itu? Berdampak ya, berdampak karena Air tidak bisa meresap ke tanah. karena ada beton. beton. Benar tidak jawaban yang satu? Nah, baik. Selanjutnya kelompoknya 2. Dapat 1. Yuk, mancing 1. Dibaca apa ini? Uap air mendingin. Kondensasi. Kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Tadi kan kita sudah menganalisis diorama, terus kita sudah bermain ular tangga. Seru apa tidak? Seru. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu Membuat proses filter air. Di sini ibu sudah siapkan. Ini ada bahannya, ini air kotor ya, tidak boleh diminum. Nah, di sini sudah ada bahannya, ada botol apa tadi? Botol bekas ya. Kemudian ada apa? Kapas. Ada apa ini? Ada ada pasir. Jadi nanti kalian membuat filter airnya, botol bekas ini disusun seperti ini ya. Jadi tutupnya dibalik nih. Jadi langkah awalnya botolnya itu kita potong, kemudian kita balik menjadi seperti ini. Nah, urutan pertama apa? Di situ sudah ada, coba bacakan. Kapas dulu, setelah kapas arang, terus ada lagi pasir dan kerikil. Sudah paham? Bisa kita mulai? Ibu akan perhatikan alatnya ya. Silahkan bekerja kelompok ya, saling bekerja sama. Ada yang menulis, ada yang menyusun proyeknya ya. Gak apa-apa saling ngobrol yang agak keras ya. Kedengaran. Ada yang mengerjakan, nah itu ini boleh dirasakan dari yang atas dulu. Oke, bukain semua. Mbak, bantuin bukain. Bu, ini kapasnya 2, Bu. Ya semuanya sampai itu tertutup ya. Jangan nanti mereka coba cara detail. Ini, Bu, arang dulu. Nah itu bantu kerja siswa. Ada yang menulis, ya menulis. Kayak gini, Bu. Ya boleh. Sama yuk bukain. Ya ditulis seperti tadi ini ada. Ya ada. Apa setelah arang apa? Mana? Masihkan setelah arang. Apa dulu? Pasir. Ya dia. Bu, ini semua masuk ke ini loh. Ya secukupnya aja. Saling membantu ya. Yang mungkin ada perbedaan nggak apa-apa. Ini kan cuma coklat. Ini udah sama.
duanya, tapi ini yang iya. Nah, itu udah sudah selesai. Baik, karena sudah selesai semua. Kelompok yang maju pertama, kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil proyeknya, silakan. Ya, Mas Ida. Kelompok lain, kelompok 1 perhatikan ya. Silakan. Filter air. Air yang tadinya kotor menjadi bersih karena disaring menggunakan alat filter air seperti arang, kertas, kerikil, dan pasir. Kalau urutannya yang benar seperti apa? Yang pertama apa tadi, yang paling bawah? Pasir dan kerikil. Baik. Presentasi yang kelompok 1 silakan tanyakan. Ada pertanyaan? Silakan. Bertanya. Yuk Mas Joshua silakan bertanya. Bagaimana bisa air yang awalnya kotor menjadi jernih? Karena disaring dan sudah disering menggunakan filter. Iya, baik. Sudah cukup jawabannya? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Mbak Febri. Tidak, karena masih banyak bakterinya harus direbus dulu. Baik, terima kasih. Sudah cukup jawaban dari kelompok 2? Kelompok kan buat kelompok 2. Tepuk best yuk. Dulu kita tepuk best. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Hebat. Nah, silakan. Kembali ke tempat. Sekarang kelompok 1 silakan. Perhatikan ya. Ya, silakan presentasikan dimulai. Kami dari kelompok 1 proyek filter air. Bagaimana awalnya airnya bagaimana? Awalnya air kotor menjadi Karena apa? disaring Sudah disaring menggunakan filter. Baik, untuk sudah cukup? Ada pertanyaan kelompok 2, silakan. Mau bertanya? Kali kalian menyusun itu Percobaan ini dilakukan berapa kali sampai berhasil jernih? 3 kali. 3 kali. Karena apa? Karena percobaan
mahasiswa. Silakan alatnya ditaruh sebelah sana atau pajangan. Sama ininya. LKPD-nya juga ditempel ya. Ya, nomor 1 sebelah mana? Bu, tadi yang satu tadi apa, Bu? Yang mana? Yang satu ke atas, yang dua. Ibu nilai dulu LKPD-nya ya, nanti ditempel. Iya boleh, silakan. Ini sudah Ibu nilai, silakan ditempel ya LKPD-nya. Di itu di belakangnya itu. Sini. Belakangnya alatnya ya. Di sini, Bu. Ya. Silakan. Sudah. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Tadi yang terakhir satu kan. Sudah selesai ya kita membuat project filter air. Nah, dari project filter air itu kita mempelajari apa ya? Apa yang kita pelajari? Coba Mas Arga. Ya benar, jadi dari alat filter tadi kita menyaring dari air kotor menjadi bening. Terus apa yang terjadi jika urutan bahannya salah? Kebalik-balik apa? Coba. Tidak jadi. Baik. Urutan yang benar apa ya, Mas Joshua? Coba. Ya. Pasir dan kerikil. Coba Mas Dika, kenapa kerikil itu di atas? Kenapa? Menyaring kotoran ke
bahan-bahannya. Nah, karena tadi kita sudah berpraktek, kita sudah beraktivitas, kita akan menyanyi untuk menambah semangat ya. Setuju? Boleh? Yuk kita menyanyi lagu Siklus Air. Boleh berdiri yuk. Silakan. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Proses penyaringan air sebagai bagian dari pemanfaatan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Iya, baik. Untuk Mbak Vita, tadi air yang kotor kan disaring dengan alat. Airnya jadi apa ya? Bersih. Iya, jadi bersih dan bening. Nah, air yang sudah disaring tadi boleh nggak kalau diminum? Tidak boleh. Jadi air yang tadi kita sudah saring itu belum boleh kita konsumsi karena masih mengandung bakteri, terus virus ya, jadi belum boleh diminum. Dan urutan yang benar itu yang pertama, yang paling bawah dikerjakan individu. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Soal yang sulit, coba. Apa? Silakan. Yang mana? Dua. Isian. Ya, apa? Coba. Ya, fungsi anak mengapa? Soalnya itu, mengapa air digunakan dalam alat filter air? Ada yang bisa jawab? Silakan, Jessica. Menyerap bau dan warna. Jadi arang itu berfungsi untuk menyerap bau dan warna. Selain itu ada apa kesulitan lain? Nomor 3, isian. Apa soalnya? Ya, langkah sederhana membuat filter air. Coba siapa yang bisa? Mas Joshua, pertama apa? Langkahnya? Ya, setelah menyiapkan bahan apa? Langkah-langkahnya? Mengurutkan bahan tadi. Nah, setelah kita mempelajari siklus air, semoga melalui kegiatan hari ini kita dapat lebih peduli terhadap lingkungan.